itu, maka itu artinya kita mempunyai kesempatan. Dan jikalau ketika kita mempunyai kesempatan untuk berkorban itu sehingga kita tidak melakukannya, maka Rasulullah menyampaikan fala yahdur musallana, maka janganlah datang ke masjidku. Artinya sholat kita akan dipertanyakan. Di mana pernyataan kita bahwa sesungguhnya sholat, pengorbanan dan hidup mati kita adalah milik Allah. Saat Allah sudah memanggil dengan syariat berkorban itu, maka ini tidak kita lakukan. Maka sungguh korban ini adalah satu peristiwa yang sangat agung, di mana Nabi Ibrahim menguji. Sekali lagi, Nabi Ibrahim menguji karena salah satu dari doa iftitah kita tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Sabilil Huda, Perumahan Kriya Mulya, Kali Pecapian, Candi Sidoarjo, dengan mengangkat tema hikmah berkorban. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, sebagaimana setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya buat kita semua untuk menjaga, meningkatkan dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, sehingga dengan ketakwaan ini terbentanglah ridha Allah Subhanahu wa taala buat hidup dan kehidupan kita, sehingga dengan ridhonya ini Allah senantiasa membimbing kita semua, istri dan anak turun kita senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi.
ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahwa dalam bulan-bulan ini hampir semua takmir masjid, langgar dan musola sudah mempersiapkan diri membentuk panitia kurban dalam rangka menampung kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang ingin untuk menyembelih binatang kurban. Maka pada kesempatan yang teramat singkat ini saya akan menyampaikan judul khutbah dengan hakikat berkorban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang kurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man wajada sa'atan, siapa yang mendapatkan kesempatan li ayyudhiya untuk menyembelih binatang kurban, falam yudhi, maka kemudian dia tidak menyembelihnya, fala yahdur musallana, maka jangan dekat dengan masjidku. Apa makna ini? Bahwa sesungguhnya syariat kurban adalah dalam rangka menguji iman kita, menguji ketakwaan kita, di mana setiap selesai takbiratul ihram kita senantiasa mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Maka menguji apakah betul bahwa statement pernyataan kita bahwa sholat, pengorbanan dan hidup mati kita adalah milik Allah. Maka tatkala Allah sudah memberikan rezeki buat kita, memberikan karunia buat kita, sehingga kita memiliki sejumlah uang yang semua itu adalah bagian rezeki yang telah Allah berikan, dan jikalau kemudian ini kita tidak mempergunakannya, maka Rasulullah menegaskan man wajada sa'atan, siapa yang mendapatkan kesempatan liya'idhiyah untuk berkorban. Orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk berkorban itu artinya adalah manakala kita punya uang, di mana uang itu cukup untuk kita buat beli seekor kambing, atau bersama-sama dengan 7 orang untuk urunan beli seekor sapi atau ternak, maka sesungguhnya kemudian kita tidak melaksanakannya, dan uang yang ada itu adalah uang yang betul-betul merupakan sisa dari kebutuhan kita, karena dalam waktu dekat tidak kita gunakan, tidak kita perlukan uang itu, maka itu artinya kita mempunyai kesempatan. Dan jikalau ketika kita mempunyai kesempatan untuk berkorban itu sehingga kita tidak melakukannya, maka Rasulullah menyampaikan fala yahdur musallana, maka janganlah datang ke masjidku. Artinya sholat kita akan dipertanyakan. Di mana pernyataan kita bahwa sesungguhnya sholat, pengorbanan dan hidup mati kita adalah milik Allah? Saat Allah sudah memanggil dengan syariat berkorban itu, maka ini tidak kita lakukan. Maka sungguh korban ini adalah satu peristiwa yang sangat agung, di mana Nabi Ibrahim menguji. Sekali lagi, Nabi Ibrahim menguji, karena salah satu dari doa iftitah kita tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini adalah statement Nabi dari Nabi Ibrahim, pernyataan dari Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang kemudian disunahkan ketika kita selesai takbiratul ihram untuk kita baca. Maka Allah pun menguji apakah betul bahwa Nabi Ibrahim itu menjadikan bahwa seluruhnya ini adalah milik Allah. Maka saat Nabi Ibrahim tak kunjung mempunyai putra, sehingga di dalam Mishkatul Anwar, kitab Mishkatul Anwar
Nabi Ibrahim baru mempunyai putra, itu adalah di usia 96 tahun, itu pun baru anak satu-satunya. Maka saat Nabi Ibrahim atau anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail itu sudah mumayyiz untuk bisa diajak untuk berdialog, berdiskusi, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, dan ini dalam rangka menguji itu. Dan betul Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan itu, walaupun toh kemudian di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 109 yang mengisahkan tentang perjalanan bagaimana Nabi Ibrahim itu mengorbankan Nabi Ismail, dan itu merupakan anak kebanggaan satu-satunya. Maka Nabi Ibrahim dengan tegarnya menyampaikan, wahai Ananda, sesungguhnya ayahanda ini bermimpi dalam tidur ayahanda untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat Ananda? Maka Nabi Ismail betul-betul menjawab dengan sabarnya, ya abatif al-madukman, wahai bapak, apa yang telah diperintahkan Allah kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minasabirin. Maka niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda termasuk orang yang sabar. Maka ini betul-betul dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai keduanya menyerahkan, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 3. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betul-betul menyerahkan diri dan meletakkan pelipisnya Nabi Ismail untuk siap disembelih, maka di saat itu, saat pedangnya Nabi Ibrahim menempel di leher Nabi Ismail, maka kemudian malaikat Jibril memanggil, wa nadainahu ya Ibrahim. Maka memanggillah malaikat Jibril, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu, innaka dzalika najzil muhsinin, dan sesungguhnya demikian ini sebagai balasan buat orang-orang yang berbuat baik. Dan ini adalah diabadikan, inna hadza lahul balagul mubin. Ini adalah ujian Allah kepada Nabi Ibrahim yang merupakan ujian terbesar, yang kemudian dilaksanakan dengan apa? Wa fadaina bidhibhin azim, yang kemudian Allah melaksanakan dengan penyembelihan yang sangat agung. Dan ini kemudian di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 8, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan aku tinggalkan syariat ini kepada umat berikutnya. Dan inilah yang kemudian dilanjutkan sebagai syariat dari umat baginda Muhammad SAW. Maka sesungguhnya bagian dari apa ini adalah dalam rangka menguji apakah betul-betul kita menyatakan bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan kesempatan namun tidak berkorban, maka akan dipertanyakan sholat kita. Karena itulah mudah-mudahan dari Masjid Sabilil Huda yang ada di perumahan Kriya Mulia ini betul-betul sukses, mampu menampung korbannya jamaah yang kemudian bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya korban yang ditumpahkan itu bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, tapi walakin taqwa minkum, adalah untuk menguji ketakwaan di antara kita. Maka mudah-mudahan dengan seluruh khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita dunia akhirat selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiru 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wabashiril muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayatil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.